Oke, langsung saja ya, biar nggak terlalu lama, biar videonya juga cepat. Jadi gue baru aja balik dari bioskop. Oke. Ya, segala sudutnya udah tahu kalau gue rilisnya sekarang dan berdasarkan title juga, gue bisa nonton Godzilla X Kong The New Empire. Yang bisa dibilang ini film, kalau dibilang fail enggak, karena gue perlu bilang kata-kata reviewer itu benar. It's a dumb freaking movie. It's a fun movies. It's a kaiju movies. It's all about the monsters, Titan. Ya itu gue setuju banget, jujur. Interaksi manusia yang lebih sedikit, gue sangat setuju dan gue sangat suka. Bisa dibilang kita bisa lebih deep down to para monsters, dan literally manusianya itu hanya bertugas sebagai narator. Yang kalau misalkan di komik, kayak di komik kan ada teks tuh, nggak mungkin dong teks itu para Titan yang ngomong. Ya udah, jadi manusia itu cuma menjelaskan lewat teks itu tuh. Nah, literally film ini begitu. Dan gue juga sangat suka keputusan sutradara ya, menaruh dua perspektif. Akhirnya setelah Godzilla 2014 dan Godzilla King of the Monsters yang memang pertarungannya itu jujur sangat-sangat boring ya, dan sangat lambat dan terkesan sangat sebentar. Akhirnya kita dapat film Godzilla dan Kong dengan pertarungannya sangat cepat tapi logis. Ya maksudnya ya benar kata sutradaranya, akan ada dua perspektif, yaitu ketika perspektif monsters dia bakal sangat cepat, gerakannya sangat cepat, literally kayak kita berinteraksi sama kita sangat cepat. Tapi ketika ada sudut pandang manusia, monster tersebut bukan slow motion, tapi literally pergerakannya berdasarkan pandangan manusia ya, jadi akan sedikit lebih lambat aja. Cuman itu tidak mengganggu sama sekali, dan justru gue fun dengan itu. Justru kayak oh ya udah, ketika pertarungan monster bug big book monster only, ya udah perspektif monster ya dia sangat cepat gitu loh. Dia pertarungannya nggak bosen dan nggak gitu-gitu aja. Banyak adegan koreografi sih, itu literally pertarungan CGI aja sih. Ya kayak semburan nafas atom Godzilla dan Simo itu benar-benar di highlight banget gitu loh. Dan pergerakan Kong dan Skarking-nya sangat cepat, bahkan Zuko pun juga dapat highlight karena perspektif ini. Coba perspektif dari manusia, mereka jadi kelihatan lambat banget. Kalian inget scene yang di Godzilla vs Kong yang dimana pertarungan di Shanghai, dimana Godzilla si Kong manjat gedung menghindari atomic breath Godzilla. Jujur itu kelihatan lambat ya, itu kelihatan dumb. Maksudnya kayak lu lagi dikejar-kejar sama laser nih, yang kalau kena itu bisa membunuh lu, tapi lu gerakannya lambat. No, itu bukan lambat sebenarnya, itu dari perspektif manusia. Jadi sudah diuji coba di Godzilla vs Kong dan tidak work, bisa dibilang sedikit tidak work karena orang belum pada tahu. Tapi di film ini akhirnya all out perspektif monsters dan perspektif manusia. Ya udah, it works. Dan Godzilla vs Kong, interaksi manusia literally nggak penting. Gue bisa bilang itu nggak penting. Tapi kalau di sini, di film ini, interaksi manusia sangat-sangat penting. Serius. Jadi gue sangat enjoy dengan keberadaan manusia di sini yang tidak terlalu banyak dan sebagai narator only gitu loh. Jadi kalau dibilang ini kayak lu lagi didongengin aja. Kalau dibilang oh lu suka dong berarti didongengin, bukan masalah itu pak. Ini fokusnya kemana? Title-nya Godzilla X Kong The New Empire. Gak ada tuh namanya manusia, monarch gitu. Gak ada. Oke? Jadi lebih fun aja gitu loh. Ketika kayak Godzilla melawan Tiamat, tujuannya buat apa? Tuh seperti dia akan begini, kayak keluar spekulasi, keluar konspirasi, dan akhirnya terciptalah fakta, data, dan lain-lain. Itu loh. Itu yang kita butuhin. Ya kalau dia bilang ada beberapa plot yang memang akhirnya terlupakan. Contoh, nasib manusia. Itu anjing. Di Mesir, di Prancis, Spanyol, Roma, di apa tuh yang di pusat nuklir itu Spanyol kalau nggak salah, bukan? Pokoknya nasib para manusia yang ada di title itu tuh, yang di penjelasan tempatnya di mana, lokasinya itu jadi nggak jelas. Karena kenapa? Cuy, mereka dibombardir habis-habisan, itu korban jiwa udah berapa banyak. Jembatan Godzilla tuh berenang nggak pakai mikir aja, jembatan main sikat aja. Wah itu gue udah nggak paham sih. Itu plot itu paling agak kurang. Terus jadi plot monarknya jadi berkurang banget. Jadi lebih fokus ke Dr. Ellen, Andrew, dan Jia. Ya sebenarnya which is good ya. I like those characters, jujur aja. Nggak yang mengganggu banget. Terus nah ini kita masuk ke inti dari pembahasannya, yaitu mengenai pertarungan monsternya pak. Literally plot monsternya. Kenapa? Film-film sebelumnya dulu, yang 2023 gue ada beberapa yang gue bahas yang gue suka.
jadi kayak trailer, ada penjelasan dan lain-lain. Itu karena gue excited banget, dan gue penasaran nih. Kayak nanti gue juga bakal membahas tentang Alien Romulus ya. Cuman kalau untuk film ini gue nggak mau bahas sebelumnya. Sebelum rilis gue nggak mau bahas. Gue hype, yes. Apakah gue mau bahas? No. Karena kenapa? Literally setelah diumumkan secara resmi oleh sutradara kalau misalkan villain utama di film ini adalah Scar King, literally dari bangsa simpanse, gue langsung mikir, judulnya Godzilla X Kong. Kalau judulnya Kong doang, ini film gue bakal suka. Ini Godzilla X Kong, The New Empire. Musuh utamanya siapa? Bangsa simpanse dengan nama Scar King. Dude, this dude mau sekuat apa anjing? Bisa ngelawan Godzilla ibaratnya. Dan gue udah mempertanyakan itu dari dulu, dari tahun 2023 tuh pasti umumin. Dan semua terbayarkan. Dugaan gue terbayarkan. Karena kenapa? Literally, Scar King gak bisa. Kayak upper hand Godzilla tuh, oh fuck me, gak bisa sama sekali. Beneran gak kesentuh itu Godzilla. Like, oke, kalau lu bilang Simo juga gak bisa disentuh sama Kong. Ya, dia di first encounter mereka si Kong langsung cacat tangan kanannya, ya oke. Tapi di encounter kedua kan ya udah ada gauntletnya itu tuh. Ternyata kan gauntletnya itu kan bukan bahan organik kan. Itu kan bahan anorganik yang bisa dibilang, ya kalau itu tahan es sebenarnya logis aja. Jadi nggak menyerap, esnya itu tidak menyerap. Itu sebenarnya logis ya, tergantung kejelasan bahan dan lain-lain sih sebenarnya. Cuman dengan mengingat itu bahan anorganik aja itu udah make sense. Cuman yang gue mikir kenapa si Kong bisa nahan efek dari semburannya itu aja. Efek bekunya oke. Efek semburannya itu sangat-sangat kuat loh. Kong itu sekuat apa? Itu mungkin gue pertanyakan sedikit. Tapi kalau Scar King bro, literally dianjing-anjingin sama Godzilla. Kayak lo, dude. Bahkan gue lihat kayak Scar King udah mau pakai cambuk kayak dalam hati gue, wah bisa nih ngelukain Godzilla. Setidaknya kenain ya sekali. Digigit Mac. Cambuknya digigit terus copotin. Kan kayak anjing, gak guna sumpah. Terus gue udah mikir, Simo ini bukan Titan jahat, otomatis dia gak bakal mati. Dan dugaan gue benar, Scar King ini pasti mati. Dugaan gue benar, tapi gue udah mikir, ini Scar King pasti mati konyol. Bener anjing. Sumpah, jadi film ini literally beneran sesuai judul. Ini dia bener-bener Godzilla X Kong The New Empire. Dia The New Empire itu adalah kesimpulan terakhir dari film dan di awal film. Kenapa begitu? Jadi kalau kalian lupa, di Godzilla vs Kong, itu tuh akhirnya terbagi dua. Godzilla tetap menjaga permukaan, Kong itu nggak boleh ada di permukaan. Karena kalau ada di permukaan, Godzilla pasti bakal nyamperin. Jadi si Kong itu bakal tinggal di Hollow Earth. Nah, sama di awal film ini premisnya juga begitu. Godzilla tinggal di permukaan, dia menjaga permukaan, menjaga manusia, walaupun tidur di Roma, gue nggak ngerti kenapa. Terus si Kong ini menjaga Hollow Earth. Itu memang premisnya udah seperti itu. Apa yang dimaksud dengan The New Empire? Bisa dibilang Godzilla itu menguasai dua-duanya. Karena Godzilla udah masuk Hollow Earth. Tapi Godzilla sekali lagi tidak mengusik bawah, tidak mengusik Hollow Earth. Dia tetap tinggal di atas. Cuma beda dia memang sudah berdamai sama Kong. Nah, si Kong dan Simo dan Suko akhirnya membebaskan bangsa Kong dan merebuild kembali Hollow Earth. Ini udah jelas premisnya bakal ke sana. Dan kalau dibilang apa itu The New Empire, itu adalah kerajaan di mana bangsa Kong dan bangsa Godzilla bisa hidup berdampingan. Itu intinya. Karena kenapa? Simo literally ngikut Kong. Godzilla nggak, kalau misalkan Godzilla pengen menantang, ya sebagai Titan terkuat bisa aja. Tapi buat apa? Kong ini niatnya baik. Ya udah, lu bangun di Hollow Earth, Godzilla bangun di permukaan. Kalau misalkan mereka cross, mungkin ya, bakal ada perselisihan sedikit. Tapi nggak yang gimana banget. Dan satu lagi yang mau gue bahas adalah ada sisa dua. Mudah-mudahan videonya nggak panjang, sisa dua. Yang pertama, si Godzilla lawan Kong dulu di Mesir. Ini menurut gue pertarungan paling epic daripada Godzilla vs Kong. Lebih taktikalnya lebih dapet. Terus juga kesan seimbangnya juga lebih dapet, dimana Godzilla sempet-sempetnya diseret sama Kong. Itu gue kayak lucu ngakak, cuman dalam hati gue ya udahlah, at least mereka berdua kan memang sebenarnya kuat gitu loh, jadi wajar aja, make sense aja sebenarnya. Tapi di pertarungan ini
Godzilla literally kayak nge-cheat. Gue kan kadang kayak anjing nih makhluk nih udah berevolusi ya. Dia udah nahan loh, nggak pakai atomic breath buat lawan si Kong. Tapi akhirnya nge-cheat juga, dia pakai atomic breath. Dalam hati gue, anjing lu mau aku augmented sebagaimanapun lu mau pakai armor, lu di atomic breath kelar bos. Itu yang gue mikir kayak anjing kok begini. Oke, langsung ke pembahasan kedua karena rada nyambung, yaitu mengenai literally sebenarnya di film ini kalau lu teliti dan lu fokus hanya ke Godzilla udah tahu apa yang akan terjadi anjing. Itu this dude udah kayak gue udah tahu nih masa depan bakal gimana nih. Oke, gue bakal mempersiapkan semua. Kayak semua itu sangat-sangat cepat, literally sangat-sangat cepat, dan Godzilla kayak bisa memperkirakan itu. Kayak kenapa dia tiba-tiba pengen menghisap energi nuklir tuh yang dimana itu untuk melawan Tiamat, mengalahkan Tiamat, bahkan membunuhnya dan ngambil sarangnya. Tujuannya apa pertanyaan gue? Kayak no occasion kan? Tapi kalau gue sambungin, occasion dia adalah mempersiapkan diri melawan Frostbite Breath-nya si Simo dan juga lawan Scar King. Jadi kalau lu teliti, literally Godzilla udah mempersiapkan diri buat nge-solo mereka berdua dong. Dan pasukan-pasukan Scar King lainnya. Kalau lu teliti ya, kayak Godzilla tuh udah siap nunggu di permukaan, tinggal mereka naik, dibantai semua sama Godzilla. Tujuannya sebenarnya kan begitu. So basically, banyak yang protes mengenai judul film ini terlalu konyol, Godzilla X Kong, Godzilla and Kong. Tapi gue langsung pas setelah nonton gue mikir, ini judul make sense. Karena kenapa? Literally Godzilla bisa nge-solo semua, meng. Ya, Godzilla title card-nya di depan wajar. Dia bisa nge-solo semua dan dia sudah mempersiapkan diri. Dan nyambung ke pembahasan gue sebelumnya, dia gak butuh Kong. Kong aja hampir dibunuh. Pakai atomic breath itu Kong ada mortar, abis itu monyet. Demi abis itu. Dia hampir di atomic breath sekali lagi. Dan pas adegan diinjak ya, 2 kali dia diinjak, sekali gagal, sekali kena. Gue mikir kayak, bukan mikir, bahkan gue ngomong di bioskop, diinjak lagi. Kayak udah kayak balik ke zaman Godzilla versus Kong, diinjek nggak bisa ngapa-ngapain. So basically Godzilla bisa nge-solo Simo, Scar King dan pasukannya. Kong ini kayak nggak diperlukan. Tapi yang gue suka, si sutradara dan penulis cerita, gue wajib banget salut sama mereka karena mereka bisa membuat cerita di mana ya udah, karena Godzilla ini sudah terlalu kuat, kita buat dari perspektif Kong, supaya orang peduli juga sama Kong. Karena kalau nggak dibuat seperti itu, dibuat semuanya balance, Kong ini nggak guna, demi. Serius, gue ini ngomong dari sudut pandang yang sangat-sangat objektif ya. Bukan karena gue suka Godzilla, tapi karena penulis ceritanya bagus. Tapi sekaligus premis ceritanya, dan bagaimana lore ini berjalan, Monsterverse selama 10 tahun, menjelaskan itu semua, in that way. Ya, bagaimana? Godzilla sudah sangat terlalu kuat. Tiba-tiba, ini ada monyet satu yang ibaratnya kalah di film sebelumnya lawan dia. Ya, walaupun sempat disinggung ya sama si Barney tentang ini kalau ini waktu itu kalau nggak ada Kong, Godzilla pasti mati sama Mechagodzilla. Iya, oke. Tapi itu kan occasion-nya Godzilla udah lelah lawan Kong. Dan ibaratnya Kong juga bisa mati tanpa Godzilla karena di drill kan tuh palanya sama Mechagodzilla. Kalau Godzilla nggak ngebantu sama, ya literally berarti kan ya 50-50 kan kemungkinannya kan. Tapi kan kalau mau diadu beneran fight mereka berdua, Godzilla udah pasti menang. Dan dengan Godzilla yang sudah mempersiapkan diri berevolusi, kita bisa ngeliat pas dia dibekuin Simo, itu dia lepasnya cepet loh. Dan Godzilla literally nggak kena frostbite kayak Kong. Berarti evolusinya berguna. Jadi penulis cerita menempatkan sudut pandang cerita Kong lebih berat daripada Godzilla. Kayak Godzilla cuman kayak ya udah pergantian scene. Ini tujuannya nih menurut gue sangat-sangat mulia, yaitu supaya Kong dapat highlight dan semua orang peduli sama Kong. Dan ketika pertarungan terakhir sudah mulai, ya penonton bakal dibagi dua. Yang satu kayak gue pasti mikirnya Godzilla ini sudah sangat terlalu kuat, baru ngeh. Tapi perspektif satu lagi mikir kalau misalkan, oh ya udah mereka bekerja sama. Ya tapi kalau mau dibilang bekerja sama, enggak juga. Literally sebenarnya yang nge-carry ujung-ujungnya tetap Godzilla. Mau bagaimanapun itu nggak bisa bohong.
Tapi tetap film ini menurut gue oke ya. First impression, sekali lagi kalau gue kasih nilai, first impression sama nanti di kemudian hari beda. Cuma gue udah tahu, gue udah punya bayangan kalau misalkan gue nggak bakal suka film ini untuk di rewatch karena fasenya terlalu cepat. Gue nggak terlalu suka film yang di rewatch itu fasenya terlalu cepat. Jadi untuk sekarang nih, literally sekarang, first impression banget, gue bakal kasih 8,3/10 karena this was fun. Ini film sangat fun dan sutradara sudah menjanjikan akan ada adegan 8-10 menit full pertarungan Titan. Ya, itu di final battle. Gue tahu itu maksudnya ke situ. Dan itu sangat memuaskan. Sekali lagi bukan kesimpulan akhir Scar King di buku itu si Banting doang. Yang kekalahan villain yang konyol, bukan. Tapi overall. Jadi dari awal pertarungan di Hollow Earth sampai mereka naik ke Brazil. Itu sangat luar biasa. Visualnya sangat stunning, sound design-nya juga sangat luar biasa. Gua sangat suka pertarungan terakhir 8 menit sampai 10 menit terakhir film ini. Final battle hanya Titan. Berarti memang ada perspektif manusia. Perspektif manusia cuma sangat sedikit doang. Itu gua sangat suka. Adegan itu that was my favorite. Come on. The final battle itu wah itu gila-gilaan. Itu menunjukkan Godzilla dan Kong bisa bekerja sama. Si muda Scar King memang gak akur. Dan juga akhirnya Zuko tobat. Dan Kapakong. Literally Kapakong dijelaskan. Kemana? Kok bisa gak ada di trailer. Tapi yang gue gak suka, sekali lagi, gue udah nonton semua trailer dan TV spotnya. Literally beneran, semua pertarungannya ada di sini, sudah ada di trailer dan TV spot. Literally kalau disambung-sambungin, gue pakai scene nih, gue ngedit video ini pakai scene sini trailer. Yang which is sebenarnya gue gak mau dan memang akhirnya tidak gue lakukan karena hanya ada gambar sekarang. Itu gue bisa nyambungin filmnya kemana. Final battle-nya udah gue bisa urutin tuh. Kejadiannya bakal gimana. Karena sudah sangat jelas, sudah sangat obvious, dan sudah sangat terlalu banyak yang bocor. Tolonglah, itu gue masih mempertanyakan poster film Godzilla X Kong di Cina. Dari zaman TV spot, itu gue udah liat market Cina nih aneh. Kenapa yang dirahasiakan malah diumbar? Ini posternya lebih GG lagi. Gila loh. Ya oke, epic, iya gue tahu. Cuma Simo itu kan kejutan. Simo itu adalah surprise. Walaupun screen time di film lumayan banyak sih, bisa dibilang. Jadi surprise gak surprise. Cuman, oh come on man. Ini terlalu banyak hitungannya. Tetap terlalu banyak yang di spoil, terlalu banyak yang di leak. Kalau rumor gue masih fine. Tapi skrip yang bocor itu 95% benar. Iya 95%, karena 5%-nya itu hanya ada miss di suku Iwi. Ya, penjelas suku Iwi tuh dia nggak jelasin, kalau nggak salah ya. 5% itu suku Iwi plus final battle, tapi itu pun cuma sedikit. Karena beneran ya udah Godzilla lawan Simo, Kong lawan Scar King, itu udah bener kalau dibilang lah kan bang mereka kan nge-cross juga ya, dude come on, tadi udah gue jelasin. Godzilla lawan Scar King. Gue bingung ya. Oke. Scene itu dibuat supaya menunjukkan kalau misalkan Scar King gak bisa loh face to face sama Godzilla, cuman gak kesentuh sama sekali. Dari awal gue ngeliat Scar King tuh udah gak suka sebenarnya. Karena kenapa? Ini monyet, ini simpanse ya. Dari awal ketemu Kong, dari awal introduce beneran di film, bukan di trailer. Di trailer bagus, pas di film ini gue ngeliat ini kayak bocah-bocah tawuran, tau gak? Bocah-bocah tawuran yang dagunya didongakin ke atas, so-soan reggae. Tapi ketika dilawan sama yang lebih jago dari dia, bengek. Udah gitu sama lagi kan, yang si Scar King bawa cambuk, ujungnya ada berlian. Kalau bocah tawuran ini bawa tali rafia atau bawa rantai, ujungnya gear. Sama tuh, temen gue juga bilang tuh waktu filmnya, anjing gue bocah tawuran nih. Nggak salah, itu benar. Well, kira-kira seperti itu. Gue nonton ini di hari pertama. Otomatis kalau misalkan ini video ini rilis di hari kedua dan sore mungkin atau siang, ya tolong dimaklumi karena proses editing dan uploadnya yang sangat-sangat lama karena internet. Editing sih nggak lama. Ini yang lama nih, uploadnya yang lama. So basically gue nunggu wifi. Oke, segitu dulu untuk spoiler ya. Dari awal harusnya gue ngomong. Segini dulu untuk spoiler mengenai spoiler dan review. Spoiler review. Itulah
mengenai Godzilla X Kong The New Empire. 8,3/10 dari gua untuk first impression. Untuk selanjutnya nanti kita lihat nanti apakah bakal fine like old wine atau bakal tetap begitu-gitu aja. Kita lihat nanti. Mungkin next kita bakal tetap fokus di gaming dulu. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai film mungkin adalah Alien Romulus. Ini gue udah teaser sedikit-sedikit dari sini. Oke, see you guys on the next video. Bye.